Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Emrodli MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Rosi Fitriani dengan NIM 21203030, 2. Devi Noviani 212055, 3. Yuyun Nailufar 212065, dan keempat Aida Putri Wahida 212056. Untuk memulai diskusi pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi yang berjudul Sumber Hukum Fikih yang Mutlafaq, Ijma dan Qiyas. Dilanjutkan sesi tanya jawab yang akan kami dilakukan di via WA. Silahkan teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu materi yang akan kami sampaikan. Artian ijma dan qiyas. 1. Ijma. Ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid muslim tentang suatu kasus hukum yang berlaku pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara. 2. Qiyas. Qiyas yakni mensyaratkan dua hal yang masing-masing dihubungkan satu sama lain oleh kesamaan. Keduanya adalah keterkaitan dan hubungan antara dua hal. Selanjutnya, macam-macam ijma dan qiyas. 1. Macam-macam ijma. A. Ijma qat'i, yaitu ijma yang diketahui terjadinya di antara umat ini secara pasti. B. Ijma zanni, yaitu ijma yang tidak diketahui kecuali dengan cara menelaah dan meneliti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rosi Fitriani tentang macam-macam qiyas. Jika dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu', macam-macam qiyas dibagi menjadi 3, yakni qiyas awlawi, qiyas musawi, dan qiyas adna. Qiyas awlawi yaitu qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya hukum. Qiyas musawi yaitu qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya hukum yang sama antara hukum yang ada pada asal dan hukum yang ada pada furu' atau cabang. Kemudian qiyas adna yaitu ilat yang ada pada far'u atau cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang ada pada asal. Kemudian jika dilihat dari segi kejelasan ilat, hukum macam-macam qiyas dibagi menjadi 2, yaitu qiyas jali dan qiyas khafi. Qiyas jali yaitu qiyas yang ilatnya ditegaskan oleh nas bersamaan dengan penetapan hukum asal, atau ilatnya itu tidak ditegaskan oleh nas, tetapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh dari perbedaan antara asal dan furu'. Yang kedua ini qiyas khafi, yaitu qiyas yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Ada pula macam-macam qiyas lainnya, yakni qiyas syabah dan qiyas aks. Kemudian Baik, selanjutnya yaitu kehujahan ijma dan qiyas. Yang pertama, kehujahan ijma. Firman Allah surat An-Nisa ayat 115. Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat An-Nisa ayat 115. Dan yang kedua, kehujahan qiyas. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Surat An-Nisa ayat 59.
Selanjutnya yaitu rukun ijma dan qiyas. Yang pertama rukun ijma, yaitu yang terlibat dalam hukum pembahasan syara melalui ijma tersebut adalah seluruh mujtahid. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam Al-Quran. Kemudian, sandaran hukum ijma tersebut haruslah Al-Quran dan atau hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, rukun qiyas. Asal menurut para ahli usul fikih merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW atau ijma. Fara'u atau cabang, yaitu sesuatu yang belum terdapat nas hukumnya, atau al-makis karena tidak terdapat dalil nas atau ijma yang menjelaskan hukumnya. Kemudian ilat adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun atasnya. Kemudian al-aswal adalah hukum syar'i yang terdapat dalam nas dalam hukum asalnya, atau hukum syar'i yang ada dalam nas atau ijma yang terdapat dalam al-aslu.